Setiap kampung punya ceritanya sendiri, dan kampung Tanah Goyang punya Jaka. Warga menyebutnya Raja Preman Pasar. Nama itu bukan sekadar ejekan, tapi cermin dari kenyataan yang membuat siapapun enggan berurusan dengannya. Jaka adalah bayangan gelap yang muncul di balik kios-kios pasar, langkah beratnya menimbulkan keheningan, bahkan dari tukang sayur yang biasanya cerewet. Setiap pagi, dia datang dengan kaos tanpa lengan, memperlihatkan lengan bertato ular, wajah masam, dan mulut yang bau alkohol. Suaranya keras, tak kenal sopan santun, dan siapapun tahu, kalau sudah bicara dengan Jaka, urusannya bukan cuma soal uang, tapi juga nyawa. Ia bisa menghancurkan lapak hanya karena pemiliknya terlambat bayar uang keamanan. Pasar di kampung itu sempit, becek, dan panas. Tapi kehadiran Jaka membuatnya terasa lebih pengap. Pedagang harus membayar upeti tak resmi setiap minggu. Kalau tak bayar, minimal mereka kehilangan tempat berjualan, maksimal, dagangannya dilempar ke selokan. Hidup di kampung ini, kalau nggak bisa tunduk sama Jaka, ya siap-siap minggat, kata Pak Sarman, pedagang pisang yang lapaknya pernah dibalik Jaka gara-gara menolak kasih upeti. Tak ada yang tahu pasti dari mana asal Jaka. Tapi cerita yang beredar, dia dulu anak jalanan, besar di terminal, hidup dari mencopet dan ngamen. Pernah masuk penjara karena perkelahian berdarah. Setelah bebas, dia memilih kampung ini sebagai wilayah kekuasaan. Jaka itu macam anjing liar, Mas, ujar Burini, pemilik warung kopi di sudut pasar. Kalau lapar, dia gigit. Kalau marah, dia banting meja. Tapi anehnya, dia selalu bayar ngopi. Walau suka marah-marah, dia nggak pernah ngutang. Jaka memang punya aturan sendiri. Dia boleh kejam, tapi tidak suka ditipu. Dia bisa membentak, tapi tidak menyakiti anak kecil atau perempuan. Entah karena sisa-sisa nurani atau hanya kebiasaan yang tak sempat dihapus dari masa lalunya. Hari-harinya dihabiskan di pos kamling pasar. Pos itu sudah seperti rumah kedua. Di sanalah dia minum, tidur, bermain kartu, dan menerima tamu, biasanya preman-preman kecil yang minta izin, narik, di wilayahnya. Malam hari, dia duduk di bangku panjang di depan pos, memandangi jalan sepi sambil merokok dalam diam. Kadang menyanyi pelan, suara seraknya memecah sunyi malam. Tak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Mungkin dia juga tidak tahu. Dulu, saya kira orang kayak dia itu nggak punya hati, kata Pak RT suatu hari. Tapi, siapa sangka, orang seganas itu bisa berubah karena seorang bayi kecil. Namun saat itu, belum ada bayi. Belum ada perubahan. Yang ada hanya Jaka, sosok besar berkaus hitam, duduk dengan botol minuman di tangan, dan tatapan kosong ke jalan yang gelap. Sosok yang ditakuti oleh warga, anak-anak, bahkan anjing pun menggonggong saat melihatnya. Semua orang menjaga jarak darinya. Anak-anak dilarang bermain di dekat pos kamling. Ibu-ibu pasar memilih jalan memutar agar tak harus lewat depan tempat Jaka nongkrong. Bahkan Pak RT, dengan jabatannya, selalu mencari alasan untuk tidak berpapasan dengannya. Sudahlah, jangan cari masalah, begitu pesan diam-diam yang disebar dari mulut ke mulut kalau ada yang terpikir mengadukan Jaka ke polisi. Mereka tahu, orang seperti Jaka tak akan diam saja kalau diganggu. Pernah ada orang berani mengadukan, hasilnya? Motornya ditemukan terguling di selokan, kaca rumahnya pecah, dan orang itu pindah kampung seminggu kemudian. Jaka tidak peduli. Dia tidak butuh teman, tidak perlu pujian, apalagi pengakuan. Hidup baginya adalah soal bertahan. Kalau harus menyakiti agar bisa makan, maka itu akan dilakukan. Dan kalau harus membentak agar dihormati, maka itu adalah jalan satu-satunya. Namun, di balik itu semua, ada malam-malam sunyi yang hanya ditemani dengkuran anjing liar dan derik kipas tua. Saat seluruh pasar tidur, dan hanya lampu-lampu remang yang menyala, Jaka duduk sendirian. Kadang dia bicara sendiri, atau mengeluh lirih yang tak pernah didengar siapapun. Barangkali karena hidup yang terlalu lama dilakoni sendirian, membuatnya lupa caranya mendengarkan suara hati. Lu pikir gue suka jadi begini, gumamnya suatu malam saat hanya ditemani suara jangkrik dan sisa rokok yang tinggal abu. Tak ada yang menjawab, karena memang tidak ada yang peduli. Dan begitulah Jaka. Sosok yang ditakuti, dijauhi, dibicarakan di belakang. Seseorang yang hanya dikenal dari keburukannya. Tanpa pernah ada yang mau tahu, mengapa dia begitu. Tanpa pernah ada yang menyangka, malam-malam kelamnya akan segera berubah. Bukan karena wanita.
Bukan karena uang, tapi karena seorang bayi kecil dalam kardus bekas mie instan. Tapi malam itu belum datang. Masih jauh dari pertemuan pertama mereka. Malam ini, Jaka hanya duduk di bangku panjang pos kamling. Matanya lelah. Botol di tangannya tinggal setengah. Angin berhembus pelan. Tidak ada firasat. Tidak ada tanda. Namun sebentar lagi, hidupnya akan berubah. Bukan karena dipenjara. Bukan karena dihajar musuh. Tapi karena suara tangisan kecil yang nyaris tak terdengar, dari balik tumpukan kardus dan daun kering di sudut pasar. Dan saat suara itu terdengar, dalam keremangan malam yang dingin dan sepi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jaka ragu. Dia berdiri, mengernyitkan dahi, dan melangkah pelan ke arah suara itu. Dunia yang dia kenal selama ini, akan segera runtuh. Dan dari reruntuhannya, akan tumbuh sesuatu yang bahkan tak pernah dia bayangkan. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan tanah becek dan genangan air di sepanjang gang menuju pasar. Langit mendung menggantung rendah, seakan ikut menyimpan rahasia yang akan terkuak sebentar lagi. Di pos kamling, Jaka duduk dengan jaket lusuhnya, rokok di ujung bibir, dan botol minuman di sampingnya. Sudah lewat tengah malam. Suara jangkrik dan gemericik air dari atap seng pos kamling menjadi satu-satunya musik latar malam itu. Jaka bersandar, hendak memejamkan mata. Tapi tiba-tiba, suara lirih menghentikan niatnya. Bukan suara manusia dewasa. Bukan pula suara kucing atau tikus. Itu suara bayi. Tangisan kecil, nyaris tenggelam oleh angin malam. Jaka membuka mata. Dahinya mengernyit. Ia duduk tegak, berusaha memastikan bahwa telinganya tidak salah dengar. Tangisan itu terdengar lagi. Pelan, lemah, seperti suara dari makhluk rapuh yang memanggil-manggil seseorang, siapa saja, yang bersedia mendekat. "Apaan tuh?" gumam Jaka. Ia berdiri, melangkah keluar dari pos kamling. Lampu jalan yang temaram membantu sedikit menerangi jalan kecil menuju lapak sayur. Tangisan itu makin jelas. Langkah kakinya pelan namun mantap. Setiap suara tangisan membuatnya bergerak lebih cepat. Sampai akhirnya, di bawah atap seng salah satu kios kosong, ia melihat sesuatu. Sebuah kardus bekas mie instan. Di atasnya, sehelai kain tipis setengah basah. Kardus itu bergerak-gerak. Dan di dalamnya, sepasang mata kecil memandangnya, penuh ketakutan, ketidakpahaman, dan harapan. Jaka membeku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak tahu harus berbuat apa. Tangisan bayi itu perlahan melemah, seperti kehabisan tenaga. Dengan tangan kaku, ia membuka kain yang menutupi isi kardus. Seorang bayi perempuan, wajahnya merah, tubuhnya mungil, hanya dibalut baju tipis dan selimut lusuh. Di sampingnya, secari kertas yang dilipat rapi. "Apa-apaan ini?" bisik Jaka. Ia melihat sekeliling, berharap ini hanya prank konyol atau jebakan. Tapi malam tetap sunyi. Tak ada siapapun. Hanya dirinya dan bayi yang kini mulai meringis kembali. Dingin, lapar, atau mungkin takut. Jaka mengangkat kardus itu perlahan, mendekapnya ke dada. Tubuh bayi itu kecil sekali. Ringkih. Seolah bisa pecah jika disentuh terlalu keras. Tanpa berpikir panjang, Jaka membawa bayi itu ke dalam pos kamling. Ia membaringkan bayi di atas jaketnya, menyalakan lampu kecil, lalu membuka kertas yang tadi ditemukan. Tulisannya tangan, agak miring, dan ada noda air yang membuat sebagian huruf kabur. Tapi surat itu belum ia baca. Pandangannya masih terpaku pada bayi itu. Tangisnya kini pelan, lebih seperti isak lembut. Tangan kecilnya mengepal, seakan menggenggam sisa-sisa harapan yang ditinggalkan sang ibu. "Kenapa lo ditinggalin di tempat kayak gini, nak?" gumam Jaka lirih. Untuk beberapa detik, Jaka tidak lagi seperti preman pasar. Wajah kerasnya berubah menjadi raut bingung. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak tahu bagaimana bersikap. Selama ini, yang ia hadapi adalah preman, pedagang, atau aparat. Tapi bayi? Ini wilayah yang tak pernah disentuhnya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Burini, pemilik warung kopi, baru saja selesai membereskan dagangan. "Pak Jaka? Itu, bayi?" Jaka menoleh, agak panik. "Bukan gue, Bu. Maksudnya, bukan gue yang nemu aja di depan lapak kosong." Burini mendekat, lalu menatap bayi itu dengan iba. Ia cepat-cepat mengambil kain bersih dari warungnya dan menyelimuti bayi kecil itu. "Ya Allah, siapa yang tega ninggalin bayi sekecil ini malam-malam begini?"
Jaka mengangkat kertas surat. Ia belum tahu apa isinya, tapi firasatnya bilang, jawabannya ada di sana. Bu, bantuin gue ya, kita bawa anak ini ke klinik dulu. Dia butuh tempat hangat. Lihat tuh badannya udah dingin. Bu Rini mengangguk cepat. Ayo, ayo, sini saya gendong. Jaka menyerahkan bayi itu dengan hati-hati. Ia masih merasa tangannya kotor, terlalu keras untuk menyentuh sesuatu yang sehalus itu. Tapi saat ia menyerahkan bayi itu, tangan mungil si bayi menggenggam jari telunjuk Jaka. Erat, seperti tak mau dilepas. Jaka terdiam. Cengkraman kecil itu membuat napasnya tercekat. Tanpa berkata-kata, ia berjalan di samping Bu Rini menuju klinik kecil kampung. Hujan mulai turun lagi, gerimis tipis. Tapi malam itu, langkah Jaka tak seperti biasanya. Tidak berat, tidak ragu. Ada sesuatu yang berubah. Ia tidak tahu apa. Tapi cengkraman kecil tadi masih terasa di jarinya. Dan entah kenapa, ia tak ingin melepaskannya. Pagi itu, langit kampung tanah goyang perlahan cerah. Embun menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah masih terasa setelah hujan malam. Di klinik kecil pinggir pasar, suasana sunyi. Hanya terdengar dengkuran samar dari kipas angin tua di langit-langit ruangan. Jaka duduk di bangku plastik, dengan lutut goyang dan mata sayu. Matanya belum tidur sejak semalam. Di dalam ruang perawatan, bayi yang ia temukan sedang tidur, dibungkus selimut bersih. Di sampingnya, Bu Rini setia menjaga. Jaka menatap secari kertas yang sejak semalam belum sempat ia baca. Tangannya gemetar saat membukanya. Ada noda air dan coretan terburu-buru. Tapi tulisan itu cukup jelas untuk membuat dadanya sesak. Maafkan aku bukan ibu yang baik. Aku melahirkan anak ini tanpa tahu harus membesarkannya bagaimana. Ayahnya sudah tiada. Aku sudah mencari kerja kemana-mana, tapi tak satu pun yang mau menerima ibu hamil. Kami tak punya rumah, tak punya uang, bahkan tak punya harapan. Aku tak ingin anak ini mati kelaparan bersamaku. Tolong, siapapun yang menemukan surat ini, aku mohon, beri dia kesempatan hidup lebih baik. Namanya Alia. Artinya, yang tinggi derajatnya. Semoga suatu hari, dia hidup bahagia. Jaka membaca ulang surat itu. Kali ini lebih pelan, lebih dalam. Setiap kata seperti palu yang menghantam dadanya. Ia tak pernah peduli dengan kehidupan orang lain sebelumnya. Tapi surat ini, seperti menampar sisi dirinya yang lama terkubur. Alia. Nama yang sederhana, tapi terasa besar dalam hati Jaka. Ia menatap bayi itu dari balik jendela kecil ruang perawatan. Bayi mungil itu kini tampak damai, seolah tak tahu bahwa dunia menolaknya sejak hari pertama. Pak Jaka, mau lihat Alia dari dekat? Tanya Bu Rini pelan. Jaka mengangguk pelan. Ia masuk perlahan, duduk di kursi kecil dekat ranjang bayi. Tangannya tetap kaku. Ia tak menyentuh, hanya menatap. Dia mirip siapa? Ya, gumam Bu Rini. Mirip manusia, jawab Jaka kaku. Tapi ucapannya bukan sinis, lebih ke gugup. Ada sesuatu yang menggelitik pikirannya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu bagaimana meresponsnya. Bu Rini tersenyum samar. Saya tahu ini berat. Tapi, Pak Jaka, apa Bapak yakin mau urus bayi ini? Jaka menoleh. Tatapannya kosong sejenak. Ia memikirkan pertanyaan itu dalam-dalam. Lalu menjawab dengan suara rendah, gue nggak tahu, Bu. Gue nggak tahu apa-apa soal bayi. Tapi kalau gue ninggalin dia, siapa yang jaga? Bu Rini mengangguk pelan. Tidak ada kalimat bijak. Tidak ada wejangan. Hanya diam. Karena kadang, diam lebih menghormati keputusan yang masih bertumbuh. Setelah Alia diperiksa dan dipastikan sehat meski sedikit dehidrasi, dokter menyarankan agar ada yang mengurusnya. Kalau bisa segera dibawa ke rumah perlindungan anak atau kantor Dinsos, katanya. Tapi Jaka menggeleng. Boleh saya yang bawa dulu? Dokter menatap Jaka ragu. Pak, ini bukan binatang piaraan. Ini bayi. Ada prosedurnya. Saya tahu. Tapi, saya yang nemuin dia. Saya yang pertama kali dengar dia nangis. Saya nggak bisa tidur kalau ngebayangin dia dibawa ke tempat yang asing. Boleh, kasih saya waktu beberapa hari aja. Bu Rini mendukung. Saya bantu jaga, Dok. Saya tanggung jawab. Biar tinggal di warung saya dulu. Akhirnya, dokter setuju, dengan catatan harus segera dilaporkan ke RT dan dibuatkan laporan awal. Pak RT, yang saat itu sedang ronda siang, dipanggil. Saat Pak RT datang,
ia terperangah melihat Jaka menggendong bayi. Apa-apaan ini? Jaka berdiri, masih canggung. Tapi ia tidak menghindar. Pak RT, saya mau rawat anak ini. Sementara aja. Sampai ketemu jalan keluarnya. Pak RT menyipitkan mata, menatap penuh curiga. Kamu serius? Jaka mengangguk. Saya nggak bisa tinggalin dia, Pak. Pak RT mendekat, menatap Alia. Ia mendesah, lalu menoleh pada Bu Rini. Kamu yakin dia bisa dipercaya? Bu Rini mengangguk tegas. Saya tahu masa lalu Pak Jaka. Tapi saya juga tahu, nggak semua orang buruk akan tetap buruk selamanya. Pak RT terdiam sejenak. Lalu ia membuka buku catatan, menulis sesuatu. Oke, tapi saya awasi. Setiap hari, Jaka mengangguk. Tidak ada niat menolak. Ia tahu, jalan yang dipilihnya tidak mudah. Tapi entah kenapa, ia merasa surat itu telah mengguncang fondasi hidupnya. Seperti menyentuh luka lama yang belum sembuh. Seperti suara kecil yang berbisik, mungkin hidupnya belum terlambat untuk diperbaiki. Dan semua itu dimulai dari satu suara tangis. Dan satu surat dari ibu yang sudah tak punya apa-apa, kecuali harapan. Kabar menyebar secepat angin di kampung Tanah Goyang. Pagi itu, sebelum ayam benar-benar rampung berkokok, warga sudah mulai bisik-bisik. Bukan soal harga cabai yang naik atau listrik yang sering mati. Tapi soal Jaka, si preman pasar, yang katanya sekarang pelihara bayi. Gila, ya. Itu Jaka, loh. Yang dulu suka matiin lampu warung biar bisa malak, bisik Mbak Wati ke tetangganya sambil cuci piring. Iya, masa ia sekarang jadi pengasuh bayi? Jangan-jangan, bayi itu buat ngemis, sahut Bu Darmi yang dari dulu memang skeptis pada apapun. Sementara itu, di warung Bu Rini, Alia terlelap di ayunan kecil yang dipinjam dari tetangga. Jaka duduk di kursi plastik, mencoba membaca cara membuat susu formula dari kemasan kaleng. Matanya menyipit, membaca setiap huruf dengan usaha keras. Jangan dikasih air panas langsung, Pak Jaka. Dingininya dulu, kata Bu Rini sambil membawa termos. Jaka mengangguk, meski masih terlihat kagok. Ia pelan-pelan menuang air ke botol, mencampur bubuk susu, dan mencoba mengocok dengan hati-hati. Tangannya yang biasa memegang pisau dan botol minuman keras, kini sibuk menggoyang botol susu. Namun tak semua orang di kampung senang melihat pemandangan itu. Beberapa tetangga mulai datang berkunjung, bukan untuk membantu, tapi untuk menyelidik. Pak Tono, pedagang sembako, berdiri di depan warung sambil bertolak pinggang. Gue cuma pengen tahu aja, bayi itu beneran dirawat? Atau mau dijual organnya? Jaka menoleh tajam. Tapi sebelum ia sempat membalas, Bu Rini maju. Pak Tono, kalau cuma mau nuduh, mending balik aja. Saya yang jamin anak ini dirawat baik-baik. Pak Tono mendengus, lalu pergi sambil bergumam tak jelas. Tak lama kemudian, Pak RT datang lagi. Kali ini membawa 2 orang ibu-ibu dari pengurus posyandu. Mereka melihat kondisi Alia, memeriksa susu yang diberikan, dan mengamati cara Jaka mengganti popok. Astaga, jangan begitu, Pak Jaka. Itu popoknya dibalik, ujar salah satu ibu sambil tertawa geli. Jaka cemberut, tapi tidak membalas. Ia memperhatikan dengan saksama saat ibu itu menunjukkan cara yang benar. Sekali, 2 kali, lalu ia mencoba sendiri. Meskipun salah lagi, tapi kali ini tidak seburuk sebelumnya. Aku nggak nyangka, dia beneran belajar, gumam salah satu ibu posyandu pada Bu Rini. Hari berganti hari. Beberapa warga tetap curiga. Ada yang bilang Jaka sedang mencari sensasi. Ada pula yang meyakini ini bagian dari strategi untuk menutupi rencana jahat. Tapi perlahan, keraguan itu mulai retak. Saat Alia demam ringan, Jaka panik. Ia menggendong bayi itu ke klinik sambil telanjang kaki. Tak peduli bajunya basah karena keringat, atau bahwa banyak orang menatap aneh. Ia hanya ingin Alia baik-baik saja. Dan itu dilihat oleh banyak orang. Bahkan oleh mereka yang selama ini mencibir dari kejauhan. Pak RT pun mulai melunak. Ia datang membawa sekotak popok dan 1 botol minyak telon. Ini buat Alia. Dari istri saya. Katanya buat ngusir angin, ucapnya pendek. Jaka menerima tanpa banyak kata. Hanya mengangguk dan berterima kasih. Bu Rini, yang sejak awal jadi pendukung setia, ikut membantu menyusun jadwal ronda malam. Biar Pak Jaka bisa tidur. Nanti gantian, warga lain ikut jaga kalau Alia nangis. Di warung, pelanggan mulai berdatangan bukan hanya untuk beli kopi, tapi juga sekedar melihat Alia.
Ada yang membawa baju bayi, ada juga yang menawarkan mainan bekas anak mereka. Satu persatu, dinding curiga mulai runtuh. Tapi bukan berarti semua jadi manis. Masih ada saja yang sinis. Tapi Jaka tak membalas. Ia terus belajar, terus menjaga, dan perlahan-lahan, kampung yang dulu menatapnya dengan takut kini mulai menyapanya dengan senyum ragu. Dan mungkin, dari senyum ragu itulah harapan perlahan tumbuh. Jam 6 pagi di Tanah Goyang biasanya sudah ramai. Suara pedagang membuka lapak, tukang sayur teriak harga, dan anak-anak berlari ke sekolah. Tapi pagi itu, ada satu suara baru yang mengisi udara kampung, tangisan bayi. Alia menangis nyaring, dan Jaka, yang dulu lebih biasa mendengar teriakan preman di pasar, kini harus berhadapan dengan suara tangis yang mengguncang hatinya. Ia panik. Susu belum dibuat, popok basah, dan ia bahkan belum mandi. Tapi anehnya, ia tidak marah. Ia hanya bingung. Bu Rini datang membawa termos dan botol susu bersih. Tenang aja, Pak Jaka. Dikit-dikit nanti bisa. Jaka mengangguk. Ia pelan-pelan membuat susu seperti yang diajarkan kemarin. Tangan kasarnya tak cocok dengan botol kecil itu, tapi ia tetap mencoba. Hari-harinya berubah. Dulu, ia bangun siang, langsung ke pasar, cari orang untuk dimintai uang keamanan. Sekarang, ia bangun subuh, karena Alia menangis atau popoknya basah. Ia tak lagi sempat nongkrong di pos, tak lagi cari gara-gara. Bahkan rokok pun mulai jarang disentuh. Orang-orang memperhatikan perubahan itu. Ada yang mengangguk pelan, ada yang masih ragu. Tapi Jaka tak peduli. Ia hanya tahu satu hal, bayi itu butuh dia. Satu hari, Jaka memutuskan untuk ke apotek. Ia membawa daftar yang ditulis Bu Rini, isi lemari bayi, minyak telon, bedak, tisu basah, kapas steril, dan salep ruam. Di dalam apotek, orang-orang menatapnya dengan aneh. Seorang lelaki bertubuh besar, bertato, membawa daftar perlengkapan bayi. Jaka tak peduli. Ada minyak telon yang merek cap gajah nggak? Tanyanya pada petugas. Ada, Pak. Bapak, punya bayi. Jaka mengangguk. Anak gue, jawabnya pelan. Sambil menunggu belanjaan dikemas, ia duduk di bangku kecil, memperhatikan ibu-ibu yang datang dan pergi. Ada yang menggendong bayi, ada yang menggandeng anak balita. Entah kenapa, dadanya sesak. Malamnya, di rumah Bu Rini yang sementara dijadikan tempat tinggal sementara, Jaka menatap Alia yang mulai bisa tersenyum. Senyuman bayi itu seperti jarum halus yang menembus dadanya. Lembut, tapi menghujam. Ia mulai rajin mencuci botol, menyetrika baju kecil, bahkan belajar menidurkan Alia di pundaknya. Kadang, ia gagal dan Alia malah menangis lebih keras. Tapi ia tetap mencoba. Dan itu yang dilihat warga. Di satu sore, saat Jaka sedang duduk di warung meminum kopi tanpa gula, Pak RT menghampiri. Mas Jaka. Jaka menoleh. Saya tahu, banyak yang belum percaya. Tapi saya lihat kamu serius. Kalau kamu butuh bantuan, kita bisa ajukan program bantuan dari kelurahan. Nanti saya bantu urus. Jaka terdiam. Ini pertama kalinya Pak RT memanggilnya, Mas. Biasanya cuma, atau, Jaka, saja. Terima kasih, Pak. Tapi biar saya usaha dulu. Selama masih bisa beli susu sendiri, saya nggak mau nyusahin orang. Pak RT mengangguk. Ada rasa hormat yang tumbuh dalam pandangannya. Perubahan Jaka semakin nyata. Ia mulai datang ke pasar bukan untuk memalak, tapi untuk beli kebutuhan Alia. Ia bahkan sempat bantu Bu Rini mengangkat karung beras ke warung. Pedagang-pedagang mulai memperhatikan. Pak Jaka, saya punya box bayi bekas anak saya. Mau? Tanya Bu Yani, pedagang sayur. Jaka tersenyum kecil. Boleh, Bu. Terima kasih. Malam-malam Jaka juga berubah. Dulu, ia habiskan waktu mabuk di pos, ngobrol soal utang atau dendam. Kini, ia duduk mengayun-ayunan sambil menyanyikan lagu anak-anak yang dia pelajari dari video di HP pinjaman Bu Rini. Alia, bobok ya? Jangan nangis terus. Papa juga capek, nak, gumamnya pelan. Mendengar itu, Bu Rini terharu. Ia tak pernah menyangka bisa melihat sisi lembut dari seorang Jaka. Preman keras yang dulu ditakuti anak-anak sekarang malah jadi pelindung bayi. Jaka juga mulai mencari pekerjaan kecil. Ia bantu angkat barang di pasar, kadang bersihkan parit atau bantu tukang. Semua ia lakukan demi membeli kebutuhan Alia. Suatu sore, ia berjalan ke rumah Pak RT.
membawa Alia yang dibungkus selimut kecil. "Pak, saya mau tanya, kalau bikin akta kelahiran buat Alia gimana ya? Saya nggak tahu siapa orang tuanya. Tapi saya mau urus biar dia bisa sekolah nanti." Pak RT kaget. Ia tidak menyangka Jaka akan berpikir sejauh itu. Dengan mata berkaca, ia menepuk bahu Jaka. "Nanti kita urus bareng, Jaka. Saya bantu." Perubahan Jaka tidak hanya tampak dari perbuatan, tapi juga dari wajahnya. Tatapan yang dulu dingin dan penuh ancaman kini menjadi lebih tenang. Senyuman kecil sering terbit, terutama saat Alia menggenggam jarinya atau tertawa kecil karena dielus pipinya. Beberapa tetangga yang dulu takut, kini mengizinkan anak-anak mereka bermain di dekat warung Burini. Ada yang penasaran dengan Alia, ada yang ingin bantu menggoyangkan ayunan. Bahkan, anak-anak kecil mulai memanggil Jaka dengan sebutan baru. "Pak Jaka? Pak Jaka? Alia lucu banget ya." Dan Jaka hanya tersenyum, kadang menahan haru. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Jaka duduk di tangga warung sambil memeluk Alia yang sudah tertidur. Ia menatap langit, membayangkan masa lalunya. Jalanan gelap, kelaparan, perkelahian, dan malam-malam tanpa tujuan. Semua seperti bayangan yang memudar, digantikan oleh suara napas kecil Alia di dadanya. "Mungkin ini jalan gue," gumamnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya punya arah. Pagi itu Jaka duduk di bangku panjang depan warung Burini. Alia tertidur di pangkuannya. Udara segar, langit cerah, tapi ada mendung di hatinya. Malam sebelumnya, Alia menangis keras, sulit ditenangkan. Jaka mondar-mandir, mengayun-ayun, menyanyikan lagu, bahkan memeluknya erat, tapi tangis itu tak juga reda. Alia hanya bisa tertidur setelah tubuh mungilnya lelah menangis. Dan saat itu, tanpa sadar, Jaka menangis juga. Tangis lirih, pelan, seperti tumpukan luka lama yang akhirnya pecah. "Pak Jaka, kamu nggak apa-apa?" tanya Burini pagi itu. Jaka menoleh, matanya sembab. Ia mengangguk. "Nggak apa-apa, Bu." Tapi jelas, ada sesuatu yang muncul dari dalam dirinya. Suatu bayangan masa lalu yang selama ini dikubur dalam-dalam. Alia seolah membuka pintu kenangan itu. Malamnya, ketika Alia sudah tertidur, Jaka duduk sendiri di dapur kecil belakang warung. Hanya ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. Tangannya memegang botol susu yang baru dicuci. Tapi pikirannya jauh ke belakang, ke masa saat ia seusia Alia. Ia teringat pada sebuah malam. Dingin, gelap, dan penuh lapar. Ia ditinggal di emperan toko oleh ibunya. Masih kecil, mungkin tak lebih dari 5 tahun. Ia menangis, berteriak memanggil. Tapi ibunya tak kembali. Waktu itu, ia tidak mengerti. Kenapa ibunya pergi? Kenapa tidak ada yang mau menolong? Malam itu, ia tidur di emperan, hanya ditemani kotak roti kosong. Dan sejak malam itulah, hidupnya berpindah dari satu jalan ke jalan lain. Dari satu panti ke pelarian. Dari satu kekerasan ke kekerasan lain. "Jadi gue tahu rasanya, Alia," gumamnya lirih. "Gue tahu rasanya dibuang." Esok harinya, Jaka mengajak Alia berjalan-jalan ke lapangan kecil di ujung kampung. Ia duduk di bawah pohon rindang sambil memandangi anak-anak kecil bermain. Beberapa ibu duduk berkelompok, tertawa bersama. Sejenak, Jaka membayangkan, bagaimana rasanya kalau dulu ia tumbuh seperti itu? "Gue cuma punya jalanan," bisiknya. Alia terbangun, menguap, lalu tertawa kecil. Tawanya membuat dada Jaka bergetar. Ada rasa haru, bercampur sesal, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Selama berminggu-minggu, Jaka mulai lebih banyak diam. Ia tetap merawat Alia, tetap bekerja, tapi sesekali terlihat termenung. Burini menyadarinya. "Kamu mikirin apa sih, Jaka?" tanya Burini suatu malam. Jaka menghela napas. "Saya dulu dibuang juga, Bu. Sama ibu saya. Di jalan. Masih kecil." Burini terdiam. Ia tidak menyangka. "Saya pikir, kamu cuma anak nakal yang bandel dari kecil." Jaka tersenyum tipis. "Saya juga pikir gitu dulu. Tapi ternyata, saya cuma anak kecil yang gak punya siapa-siapa. Dan hidup ngajarin saya jadi keras." Sejak itu, luka lama Jaka makin sering muncul. Kadang saat menyuapi Alia, ia teringat saat dirinya dulu mencari sisa makanan di tong sampah. Kadang saat Alia tidur dalam pelukannya, ia menangis karena mengingat malam-malam ia tidur memeluk kaki meja di pasar. Satu malam, Jaka bermimpi. Ia berjalan di jalan gelap,
dan di ujung sana ada seorang perempuan membawa bayi. Saat ia mendekat, perempuan itu meletakkan bayi itu di tanah, lalu pergi. Jaka berlari, berteriak, tapi perempuan itu tak menoleh. Saat ia sampai, ia melihat wajah bayi itu, dan itu wajahnya sendiri. Ia terbangun sambil berkeringat. Alia tertidur di sampingnya, damai. Jaka menatapnya lama. "Gue nggak akan ninggalin lo, Alia. Gue janji." Sejak malam itu, Jaka mulai menerima masa lalunya. Bukan lagi sebagai luka, tapi sebagai alasan untuk berubah. Ia sadar, ia tidak bisa menyalahkan ibunya selamanya. Mungkin ibunya juga terpaksa. Sama seperti ibu Alia. Satu hari, saat sedang menjemur pakaian bayi, Jaka bertemu Pak RT yang membawa beberapa dokumen. "Ini, Jaka, berkas buat akta kelahiran. Kita urus mulai minggu depan, ya?" Jaka mengangguk. "Makasih, Pak. Saya nggak tahu bisa bilang apa." Pak RT menepuk bahunya. "Kamu udah cukup ngomong banyak dari tindakanmu. Nggak semua orang bisa berubah kayak kamu." Hari itu, Jaka menulis sebuah surat. Ia tidak tahu akan dikirim kemana, tapi ia ingin menulis. Untuk ibunya. "Ibu, aku sekarang jadi orang yang lebih baik. Aku rawat seorang bayi yang ditinggalin ibunya. Mungkin seperti ibu ninggalin aku dulu. Tapi sekarang aku ngerti. Mungkin ibu nggak punya pilihan. Aku maafin ibu. Aku berharap ibu sehat dimanapun." Ia melipat surat itu, menyelipkannya di bawah bantal Alia. Bukan untuk dikirim, tapi untuk dikenang. Sebuah pengakuan. Sebuah penerimaan. Dan malam itu, saat ia menatap bintang, ia tak lagi melihat langit sebagai tempat orang yang pergi, tapi sebagai tempat harapan. Ia sudah tak lagi memeluk luka. Kini, ia memeluk masa depan. Dalam wujud bayi kecil yang kini memanggilnya, "Papa." Pagi itu, Jaka sedang menjemur popok kain di tali jemuran yang ia pasang di samping warung Burini. Alia duduk di stroller kecil hasil sumbangan salah satu warga. Matanya yang bulat mengawasi gerakan kain yang ditiup angin. Hidup terasa lebih tenang akhir-akhir ini. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Hari itu, masa lalu mengetuk pintu dalam wujud seseorang yang Jaka kenal betul. "Jaka, lama nggak ketemu, bro." Suara itu membuat Jaka berhenti menggantung popok. Ia menoleh dan melihat Gendon, mantan rekan preman yang dulu paling sering bersamanya memalak, mengintimidasi pedagang, dan mabuk hingga dini hari. Gendon masih seperti dulu, jaket kulit lusuh, rambut gondrong, dan rokok menempel di bibir. "Gila, lo jadi tukang jemur popok sekarang?" ejek Gendon sambil tertawa. Jaka tidak menjawab. Ia hanya menatap sahabat lamanya itu sambil mengangkat alis. "Ayo dong, ngopi bareng. Cerita-cerita. Lo pasti bosan hidup kayak gini. Yuk, nostalgia sedikit," bujuk Gendon. Di warung kopi dekat pasar, Gendon mulai membujuk lebih jauh. "Gue dapet job gede, Jack. Ada lapak baru di terminal. Kita cuma perlu jaga doang. Gampang. Duitnya lumayan. Nggak kayak lo sekarang, pasti hidup lo pas-pasan, kan?" Jaka menyeruput kopinya pelan. Ia menatap keluar jendela, memikirkan susu Alia yang mulai menipis, popok yang sebentar lagi habis, dan uang tabungan yang tinggal sedikit. Tawaran Gendon terdengar menggoda. "Hanya jaga. Gaji besar. Tidak perlu kotor tangan." "Tapi benarkah semudah itu?" "Gue pikir-pikir dulu, Don," jawab Jaka akhirnya. Gendon tertawa puas. "Nah, itu Jaka yang gue kenal. Keras, cepat ambil keputusan. Gue tunggu jawabannya. Jangan lama-lama. Duitnya banyak, bro." Malamnya, Jaka duduk termenung di pos kamling. Alia tertidur dalam gendongan. Ia menatap bintang, berharap ada jawaban. "Kalau gue ambil job itu, bisa beli susu lebih bagus buat Alia. Tapi, kalau gue balik ke jalan itu, bisa nggak gue jaga Alia kayak sekarang?" Pertanyaan itu terus menghantui. Bahkan sampai ia tertidur. Beberapa hari kemudian, godaan itu datang lagi. Kali ini bukan cuma Gendon. 2 orang mantan preman lain ikut nimbrung, menyambangi Jaka saat ia tengah belanja di warung. "Cepetanlah, Jak. Lo mikir apaan sih? Anak itu bukan darah daging lo juga. Ngapain lo repot-repot?" Kata-kata itu menampar Jaka. Tapi ia menahan diri. "Karena dia bukan darah daging gue, makanya gue jagain. Dia titipan. Gue nggak mau gagal lagi," jawabnya pelan tapi tegas. Gendon mencibir. "Lo berubah banget, bro. Nggak asik." "Memang.
Dan gue suka jadi orang yang gak asik sekarang, balas Jaka sebelum pergi. Malam harinya, Alia demam. Jaka panik. Ia menggendong Alia, berjalan ke rumah Burini. Bu, tolongin. Badannya panas banget. Saya takut. Burini cepat tanggap. Ia bantu mengompres Alia, menyeduh air hangat, bahkan menghubungi bidan kampung. Setelah beberapa jam, suhu Alia mulai turun. Dalam pelukan, Jaka tak bisa menahan tangis. Kalau gue balik ke dunia lama, mungkin gue lagi jaga terminal sekarang. Dan lo sendirian, Alia? Lo bisa kenapa-kenapa. Itu menjadi titik balik. Pagi harinya, Jaka mendatangi Gendon yang tengah duduk di pojokan pasar. Gue nggak ikut. Gue bukan Jaka yang dulu. Dan jangan datang lagi, katanya lugas. Gendon menatap tajam. Lo pikir lo suci sekarang? Enggak. Tapi gue tahu, gue mau kemana sekarang. Dan itu bukan jalan lo, tutup Jaka lalu pergi. Minggu itu, ia bekerja lebih keras. Membantu mengangkat barang di pasar, menjaga warung Burini, bahkan mengantar dagangan warga ke rumah pembeli. Ia tak malu. Demi Alia. Dan perlahan, orang mulai melihat bahwa Jaka benar-benar berubah, bahwa pria bertato dan bekas preman ini sekarang lebih memilih kerja berat daripada cepat kaya dari jalan kotor. Pak RT mendekatinya suatu sore. Saya tahu Gendon datang. Tapi saya juga tahu kamu nolak. Jaka hanya tersenyum. Kamu sudah lulus ujian, Jak. Dan banyak anak muda mulai niru kamu. Itu hal besar. Jaka menunduk. Bukan sombong, tapi bersyukur. Ia sadar, ujian tidak akan pernah berhenti. Tapi sekarang ia punya alasan kuat untuk bertahan. Dan malam itu, sambil meninabobokan Alia, ia berbisik. Dulu gue nggak punya siapa-siapa. Sekarang, gue punya lo. Dan selama napas gue masih ada, nggak akan ada yang nyentuh lo tanpa lewat mayat gue dulu. Alia menggeliat kecil, lalu tertidur lagi. Jaka tersenyum. Di tengah ujian dan godaan, ia telah memilih jalan yang mungkin paling sulit, tapi paling benar. Alia duduk di pangkuan Jaka, mengenakan kaos kecil bergambar kelinci yang sudah agak pudar warnanya. Di sekeliling mereka, suasana pasar mulai ramai, meski belum sepenuhnya hiruk-pikuk. Udara pagi membawa aroma campuran antara sayur segar, gorengan hangat, dan kehidupan sehari-hari. Beberapa bulan telah berlalu sejak Jaka menolak ajakan Gendon dan benar-benar meninggalkan dunia premanisme. Sejak itu, perlahan namun pasti, banyak hal berubah. Bukan hanya pada Jaka, tetapi pada cara warga memandang dirinya. Semula, pandangan warga adalah kecurigaan. Setiap langkah Jaka diawasi. Setiap perubahan dianggap penuh kepura-puraan. Namun waktu berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Pagi itu, Burini mendekat sambil membawa bungkusan. Ini buat Alia, Jak. Ada bubur kacang hijau sama biskuit bayi, aku lebihin masak tadi, ucap Burini sembari tersenyum. Jaka menerima dengan mata berkaca-kaca. Makasih, Bu. Saya senang banget. Alia juga pasti suka. Warga lain pun mulai menunjukkan simpati. Ibu-ibu kampung yang dulu takut lewat dekat pos kamling, kini malah mampir hanya untuk melihat Alia tersenyum. Beberapa bahkan dengan sukarela mengajarkan Jaka cara membuat empasi, cara mengelap badan bayi yang benar saat demam, hingga resep herbal untuk mengatasi batuk. Pak RT yang semula paling vokal menolak Jaka merawat Alia, kini justru menjadi pendukung terbesarnya. Suatu sore, ia datang ke pos kamling dengan membawa berkas. Ini, Jak, aku sudah bicarakan dengan dinas sosial. Kalau kamu bersedia, kita bisa daftarkan Alia secara resmi sebagai anak asuhmu. Biar kalau ada bantuan, kamu juga bisa dapat. Jaka tak langsung menjawab. Ia menatap berkas itu lama sekali. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara keluar. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Pak RT. Saya nggak tahu harus bilang apa. Cukup bilang iya? Sisanya kita atur pelan-pelan, balas Pak RT. Hari demi hari, orang-orang yang dulu hanya melirik sinis kini mulai tersenyum ketika berpapasan. Bahkan, anak-anak kecil mulai menyapa Jaka tanpa takut. Mereka menyebutnya Om Jaka, dan sering merengek ingin bermain dengan Alia. Momen yang paling menggugah terjadi pada suatu siang saat Alia jatuh terserang demam tinggi. Jaka, panik dan hampir menangis, berlari membawanya ke rumah Burini. Dalam waktu singkat, beberapa ibu tetangga datang membawa alkohol, handuk dingin, dan bahkan kipas angin. Mereka bergantian membantu,
menunjukkan bahwa Jaka dan Alia tidak lagi sendiri. Malam itu, Jaka duduk bersama Bu Rini dan beberapa ibu kampung. Mereka tertawa sambil bercerita tentang masa lalu Jaka, tentu saja dengan candaan dan sedikit ledekan. "Dulu ya, saya takut banget sama kamu, Jak. Lewat aja buru-buru. Sekarang, ngelihat kamu gendong Alia sambil nyuapin bubur, jadi gemes sendiri," canda seorang ibu. Jaka hanya nyengir. "Saya juga dulu takut ngadepin popok. Sekarang, tangan ini udah ahli, Bu." Semua tertawa. Perubahan yang terjadi pada Jaka bukan hanya soal perilaku, tapi bagaimana ia mengizinkan dirinya tumbuh. Ia tidak menuntut warga untuk langsung percaya. Ia membuktikannya sedikit demi sedikit, setiap hari, tanpa paksaan. Suatu hari, sekolah dasar di kampung itu mengundang Jaka sebagai pembicara di acara Hari Inspirasi. Awalnya ia menolak mentah-mentah. "Saya? Bicara di depan anak sekolah? Jangan bercanda, Bu," ujarnya pada Bu Rini. Tapi akhirnya ia luluh. Ia berdiri di depan puluhan anak SD, mengenakan kemeja bersih pinjaman Pak RT, dengan tangan sedikit gemetar. "Saya dulu orang yang gak baik," ia membuka pidato. "Tapi sekarang, saya punya satu alasan kenapa saya harus jadi orang baik. Namanya Alia. Dia bukan anak saya, tapi saya ingin dia bangga karena pernah dijaga sama orang kayak saya." Anak-anak terdiam, beberapa guru mengusap air mata. Sejak hari itu, nama Jaka tidak lagi hanya terdengar sebagai ancaman, tapi sebagai inspirasi. Pasar pun ikut berubah. Para pedagang yang dulu menyisihkan beberapa rupiah tiap hari karena takut dipalak, kini justru menyisihkan untuk membeli popok atau susu buat Alia. Bahkan, mereka menunjuk Jaka sebagai koordinator keamanan pasar. Bukan karena takut, tapi karena percaya. Dan suatu pagi yang cerah, ketika Jaka sedang menyuapi Alia di bangku panjang depan pos kamling, Pak RT datang lagi. "Kamu tahu, Jak, apa yang paling susah dari perubahan?" Jaka menggeleng pelan. "Yakin sama diri sendiri. Dan kamu udah lulus di bagian itu." Jaka hanya menatap Alia, lalu berkata, "Saya berubah bukan karena saya kuat, tapi karena saya nggak punya pilihan selain jadi kuat, demi anak ini." Alia menggigit sendok buburnya, tertawa pelan. Dan tawa itu, bagi Jaka, lebih nyaring daripada seluruh tepuk tangan di dunia. Hujan deras mengguyur kampung sejak sore hari. Petir menyambar beberapa kali, membuat anak-anak meringkuk ketakutan di pelukan orang tua. Di pos kamling, Jaka yang sedang meninabobokan Alia tetap siaga. Atap seng bocor di beberapa sisi, namun Jaka tetap duduk di pojok yang paling kering, menyelimuti Alia dengan jaket lusuhnya. Tiba-tiba angin kencang meniup tirai plastik yang menutupi sisi pos kamling. Air hujan menyelinap masuk. Tanpa pikir panjang, Jaka menggeser posisi, menempatkan tubuhnya sebagai tameng bagi Alia agar tetap hangat dan kering. Seorang warga bernama Lela, yang berteduh di warung seberang, menyaksikan semua itu. Ia spontan merekam momen tersebut dari ponselnya. Dalam video itu, terlihat sosok Jaka yang bersimpuh, memeluk Alia erat, membisikkan lagu Nina Bobo dengan suara serak. Hujan mengucur di wajahnya, tapi ia tidak bergeming sedikit pun. Lela tidak menyangka videonya akan mendapat perhatian besar. Ia mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Siapa sangka, preman yang dulu kami takuti, sekarang jadi pelindung malaikat kecil ini." Dalam waktu kurang dari sehari, video itu ditonton ribuan kali. Komentar membanjiri, sebagian besar terharu dan memuji ketulusan Jaka. Media lokal mulai melirik. Beberapa jurnalis datang ke kampung, mewawancarai Bu Rini, Pak RT, dan tentu saja Jaka. Awalnya Jaka enggan tampil di depan kamera. Ia bukan tipe orang yang suka disorot. Namun Bu Rini membujuknya. "Orang di luar sana perlu tahu, Jak, bahwa perubahan itu mungkin. Kalau kamu nggak mau cerita buat dirimu, setidaknya ceritalah buat anak-anak yang butuh panutan." Akhirnya Jaka setuju. Dalam wawancara singkat, ia berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma orang yang pernah salah, dan sekarang diberi kesempatan buat benar. Alia itu bukan darah saya, tapi dia alasan saya untuk hidup lebih baik." Video wawancara itu makin menyebar luas. Beberapa akun motivasi membagikannya. Bahkan, ada program televisi nasional yang menayangkan kisah Jaka dalam segmen Kisah Inspiratif. Donasi mulai berdatangan. Ada yang mengirim susu bayi, baju hangat, bahkan mainan untuk Alia. Jaka, yang semula canggung, mulai terbiasa dengan perhatian itu.
Tapi ia tidak pernah memanfaatkan situasi. Saya nggak butuh simpati, saya butuh Alia sehat, katanya tegas kepada Pak RT yang sempat menawarkan donasi tunai. Masyarakat makin kagum. Di pasar, para pedagang mencetak spanduk kecil bertuliskan, "Kami dukung Jaka Alia." Beberapa anak muda membuat akun komunitas kecil, "Kawan Alia," yang rutin mengadakan penggalangan dana untuk anak-anak terlantar di sekitar kampung. Jaka bahkan diundang ke acara kampus sebagai pembicara. Mahasiswa-mahasiswa terdiam saat mendengar kisahnya. "Saya bukan pahlawan. Tapi saya tahu rasanya jadi anak kecil yang ditinggal. Dulu saya dendam sama dunia. Sekarang saya cuma pengen jadi alasan Alia bisa percaya bahwa dunia ini nggak sekejam yang saya pikir," ucap Jaka dalam forum itu. Setelah acara itu, Alia diberi beasiswa oleh salah satu yayasan. Mereka juga menawarkan tempat tinggal yang lebih layak, tapi Jaka menolaknya dengan halus. "Terima kasih, tapi saya masih bisa jaga dia di sini. Kampung ini udah jadi rumah kami." Di tengah semua perhatian itu, Jaka tetap menjadi dirinya yang sederhana. Ia masih membantu di pasar, masih membersihkan selokan, dan masih menyuapi Alia dengan tangan sendiri. Satu malam, Jaka duduk bersama Pak RT dan Bu Rini, menatap langit yang mulai bersih dari awan. "Kamu sekarang terkenal, Jak. Sampai wali kota kirim surat penghargaan. Gimana rasanya?" tanya Bu Rini. Jaka tertawa pelan. "Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Tapi yang paling penting, Alia sehat. Itu aja cukup." Pak RT menimpali, "Kamu tahu, dari semua perubahan, yang paling saya kagumi itu bukan saat kamu berhenti jadi preman. Tapi saat kamu mau belajar jadi ayah." Jaka terdiam lama. Lalu ia menatap Alia yang tertidur di pangkuannya, dan berkata, "Saya nggak pernah diajarin jadi anak, apalagi jadi ayah. Tapi dia ngajarin saya semuanya." Dan saat malam kembali larut, kampung itu tak lagi sekadar tempat tinggal. Ia telah menjadi saksi bahwa bahkan orang dengan masa lalu kelam, masih bisa menjadi cahaya bagi masa depan orang lain. Pagi itu, udara di kampung terasa lebih hangat. Bukan karena sinar matahari, tetapi karena suasana hati warga yang perlahan berubah sejak mengenal Jaka yang baru. Alia sudah mulai belajar berjalan, langkah-langkah kecilnya menjadi tontonan warga yang tersenyum simpul setiap pagi ketika Jaka mengajaknya keliling pasar. Jaka kini tak lagi tidur di pos kamling. Ia menyewa sebuah kamar kecil di belakang rumah Bu Rini. Di sana, ia menata hidup baru. Kasur tipis, kipas angin yang berderit, dan rak plastik berisi popok serta susu bayi menjadi saksi betapa seorang pria yang dulunya menakutkan, kini berubah menjadi ayah penyayang. Ia membuka usaha kecil di dekat pasar, warung kopi dan gorengan. Usaha itu dikelola bersama pemuda-pemuda kampung yang dulu juga nyaris terseret dalam dunia kelam. "Daripada keluyuran gak jelas, mending dagang bareng gue," ujar Jaka saat pertama kali mengajak mereka. Warung itu ramai. Bukan cuma karena gorengannya enak, tapi karena kisah pemiliknya menyentuh hati banyak orang. Di dinding warung tergantung figura kecil berisi tulisan tangan Alia, atau lebih tepatnya, coretan tangannya di kertas putih yang bertuliskan, "Warung Ayah Jaka." Alia tumbuh dengan ceria. Meski tak memiliki ibu, tapi perhatian warga kampung begitu besar. Bu Rini sering membawakan baju bekas anaknya, ibu-ibu lainnya silih berganti mengantar makanan. Pak RT, yang dulu skeptis, kini menjadi salah satu pendukung utama Jaka. Ia bahkan memproses dokumen adopsi resmi untuk Jaka dan Alia. "Kamu memang bukan ayah kandungnya, tapi kamu lebih dari cukup untuk disebut ayah," katanya saat menyerahkan berkas pengesahan. Saat surat itu keluar, Jaka menangis untuk pertama kalinya di depan banyak orang. Tangis yang bukan karena marah atau kecewa, tapi karena bahagia. "Mulai sekarang, kamu punya nama belakang yang sama kayak aku," bisiknya pada Alia malam itu, memeluknya erat. Warga kampung mulai menjadikan Jaka contoh. Ia sering diundang memberi penyuluhan untuk remaja nakal. Ia tidak bicara panjang, tapi setiap kata-katanya mengandung pengalaman hidup. "Jangan bangga sama tato atau berani ribut. Banggalah kalau kalian bisa bertahan jadi orang baik meski dunia jahat ke kalian." Pemerintah kota bahkan menawarkan bantuan memperluas usaha Jaka. Tapi ia menolak banyak tawaran yang terlalu besar. "Saya nggak pengen jadi orang penting. Saya cuma pengen Alia punya kehidupan yang layak." Hari-harinya diisi dengan hal sederhana, mengantar Alia imunisasi, berjualan kopi, membersihkan rumah kecilnya,
dan sesekali membantu warga memperbaiki saluran air. Satu hal yang tidak berubah adalah caranya menjaga. Dulu ia menjaga wilayahnya dari orang asing dengan pukulan. Sekarang ia menjaga anak kecil dengan pelukan. Malam-malam ia masih suka duduk di pos kamling. Tapi kali ini bukan untuk mengintimidasi orang, melainkan untuk bercerita pada Alia tentang kehidupan. Kamu tahu, Nak, ayah dulu nggak punya siapa-siapa. Tapi malam itu, kamu datang. Sejak saat itu, ayah sadar, hidup itu bisa berubah, asal ada satu alasan buat berubah. Alia hanya mengangguk polos, belum mengerti. Tapi pelukannya sudah cukup membuat Jaka merasa jadi orang paling beruntung di dunia. Waktu berlalu. Video lama tentang Jaka dan Alia sesekali muncul kembali di media sosial, disertai komentar baru dari orang-orang yang baru tahu. Saya pengen ketemu Jaka. Dia buktiin kalau orang yang salah bisa jadi benar. Kalau dia bisa jadi ayah buat anak yang bukan darahnya, saya harusnya bisa lebih sayang sama anak kandung saya. Bahkan ada yang bilang, kisah Jaka membuat mereka berhenti minum minuman keras dan mulai berbaikan dengan keluarga. Di ulang tahun ketiga Alia, kampung kecil itu menggelar acara sederhana. Semua warga hadir, termasuk anak-anak yatim dari yayasan yang dulu membantu Jaka. Dalam pidatonya, Pak RT berkata, 3 tahun lalu, kita takut sama Jaka. Sekarang, kita percaya padanya. Kita belajar bahwa perubahan itu bukan soal waktu, tapi soal niat. Jaka berdiri di samping Alia yang mengenakan gaun kecil warna kuning. Ia menggenggam tangan anak itu sambil tersenyum. Hari ini bukan cuma ulang tahun Alia, tapi juga ulang tahun saya sebagai ayah. Terima kasih karena sudah nerima saya. Terima kasih karena udah nggak lihat saya sebagai preman lagi. Tepuk tangan menggema. Beberapa warga meneteskan air mata. Hari itu, tak ada yang memanggilnya Jaka si preman lagi. Ia kini adalah ayah Alia. Dan mungkin, untuk sebagian orang, perubahan adalah hal yang rumit. Tapi bagi Jaka, perubahan datang saat seseorang mempercayai bahwa dirinya pantas dicintai.